Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana, di mana setiap hari Rabu sore Kintana bakal menghadirkan informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Kalau ngomongin soal fashion, seringkali fashion lama sering dianggap sebagai representasi identitas personal dan juga fungsional. Bahkan sejumlah penelitian mengungkapkan jika fashion memberikan citra identitas personal mulai dari potongan, koleksi rumah fashion, warna, hingga harga. Menariknya, pakaian tidur atau yang kita kenal dengan piyama juga merekam perkembangan industri fashion. Biar makin gak penasaran bagaimana sih piyama atau busana tidur ini memberikan kontribusinya dalam perkembangan mode dan bagaimana pula sejarahnya, akan kita bahas lengkapnya hanya di Before After. Banyak penggambaran mengenai berbagai jenis pakaian, namun gambaran mengenai pakaian tidur masih agak samar karena lebih merujuk pada hal pribadi seseorang sehingga jarang ada yang mengungkit ke ranah publik. Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda, begitu pula cara tidur bahkan pakaian yang mereka kenakan. Piyama dikenal sebagai pakaian tidur yang terdiri dari celana panjang dan juga kaos atas yang sering dipakai saat beristirahat atau tidur. Asal-usul kata piyama sendiri berakar dari kata Persia yakni paijama, yang artinya adalah kaki gaun atau kaki pakaian. Piyama dari pakaian tidur yang panjang dan juga longgar hingga menjadi mini set piyama yang lebih pendek dan stylish adalah hasil dari perubahan tren mode dan juga busana. Piyama pertama kali diperkenalkan di dunia barat sebagai pakaian yang cukup longgar dan juga panjang. Mereka terbuat dari bahan yang nyaman seperti katun ataupun sustra. Namun tahukah kamu, ternyata piyama memiliki sejarah yang cukup panjang. Biar nggak makin penasaran, kita langsung aja simak VT berikut ini. Jika ditelusuri lebih jauh eksistensi piyama terlepas dari masa kejayaan Kesultanan Ottoman. Di awal 1900-an, bagian bawah piyama sedikit diangkat dan bermacam-macam jenis kain diperkenalkan, mulai dari sutra, flanel, hingga katun. Bahkan, baju tidur kian dirancang dengan potongan modis sehingga menjadi lebih dari sekedar baju yang dikenakan di malam hari. Kala itu baju tidur dapat berperan sebagai pakaian santai di siang hari berkat sentuhan modis. Usut punya usut, salah satu desainer pertama yang merancang piyama khusus untuk perempuan adalah Coco Chanel. Konsep yang diusung oleh piyama ini adalah perempuan dapat memakainya baik di dalam maupun di luar rumah. Rancangan desainer legendaris ini meyakinkan para wanita bahwa piyama dapat dikenakan dengan sentuhan kenyamanan sekaligus keindahan baju tidur tradisional. Kata piyama sendiri bukan berasal dari negara barat. Piyama berasal dari kata paijama atau paijama yang berarti pakaian kaki, berasal dari kata Hindi dan dipakai dari masa Kekaisaran Ottoman pada abad ke-13. Awalnya, piyama adalah celana panjang dengan tali ikat di pinggang. Pakaian ini dipakai oleh wanita maupun pria di seluruh Timur Tengah dan juga Asia Selatan, termasuk di wilayah Bangladesh, Pakistan, Iran, dan India Selatan. Ukurannya bisa longgar maupun ketat. Ada juga yang kencang pada bagian pergelangan kaki. Celana panjang ini biasanya dipasangkan dengan tunik ikat yang jatuh hingga lutut pemakainya. Padu padan tersebut dianggap sebagai cara terbaik untuk merasa nyaman dan tetap bersih termasuk ketika tidur. Pada abad ke-14 dan 15, orang Eropa menemukan potongan pakaian tidur dan di rumah ini, kemudian mengadopsi sesuai iklim di negaranya. Pada abad ke-17, hampir semua orang di Eropa mengenakan piyama yang diadaptasi dari Kekaisaran Ottoman. Lalu pada abad pertengahan membawa piyama sebagai fashion yang lebih variatif, terutama ketika mesin jahit membuat produksi fashion jadi semakin masif. Desain piyama jauh lebih panjang atau bahkan dibuat terlalu panjang, serta jadi outfit siap pakai. Dari awal 1600-an hingga pertengahan 1800-an, baju tidur desainnya seperti kemeja, berkerah, dan memiliki bukaan leher yang dalam pada bagian depan. Lalu pada akhir 1800-an, piyama terbuat dari berbagai jenis kain, termasuk flanel,
katun, linen, dan sutra, baik yang bermotif polos maupun berwarna. Pada awal 1900-an, piyama secara menyeluruh merebut pasar fashion wanita. Dimulai dari desain celana dan atasan berkancing, serta hiasan lembut di bagian pergelangan tangan. Variasi selanjutnya berbentuk jubah bertali bagian pinggang atau mirip kimono. Pada tahun 1970-an, banyak orang memakai setelan kemeja dan celana sutra yang terinspirasi dari pakaian tidur di Cina dan juga masyarakat India. Pada awalnya, piyama jadi pakaian tidur yang tak boleh dipakai keluar rumah, hingga kemudian menjadi fashion kekinian dan lahir serta mendobrak aturan konvensional. Dan kini, piyama bisa jadi outfit kerja. Itu dia sejarah singkat dari pakaian tidur atau yang biasa kita kenal dengan piyama atau pajamas. Namun di balik sejarah singkatnya, ada beberapa fakta menarik soal piyama yang akan kita bahas sesaat lagi. So jangan kemana-mana, tetap di Before After. Siapa yang nggak tahu tentang piyama? Bisa dibilang hampir semua orang memiliki piyama di lemari mereka, termasuk kamu yang ada di rumah. Ini dikarenakan emang tidur dengan menggunakan piyama dinilai terasa lebih nyaman. Namun, apakah kamu tahu bahwa ternyata piyama memiliki beberapa fakta menarik yang belum banyak orang ketahui? Biar gak makin penasaran, berikut Before After udah ngerangkumin beberapa fakta menarik soal piyama yang wajib kamu ketahui. So, check this out! Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Tidak ada catatan yang jelas awal mula piyama ada di dunia fashion. Namun beberapa catatan mengatakan bahwa orang-orang di India sudah memakai pakaian khusus untuk tidur tersebut, khususnya pada zaman Kekaisaran Ottoman. Bahkan nama piyama sendiri berasal dari bahasa Hindi, yaitu pae yang berarti kaki dan jama berarti pakaian. Ketika orang Eropa datang ke India, mereka mengadopsi dan membawa kembali model piyama ke Eropa. Sejak saat itu, piyama mulai dikenal oleh masyarakat Eropa. Namun piyama masih belum begitu populer hingga pada abad ke-20. Pada awalnya piyama hanya digunakan oleh orang-orang kaya yang ada di Eropa, di mana penggunaan piyama akan menunjukkan status sosial mereka. Namun semakin lama masyarakat luas pun mulai menggunakan piyama. Hal ini dikarenakan pada waktu itu orang-orang tidak sanggup membeli alat pemanas ruangan, sehingga mereka menggunakan piyama agar tetap merasa hangat. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu perancang busana paling terkenal di dunia, yakni Coco Chanel. Pada tahun 1920, ia memperkenalkan model piyama yang lebih santai. Sejak saat itu kehadiran piyama untuk digunakan sebagai baju tidur semakin diterima oleh banyak orang. Bahkan pada saat itu memakai piyama ke pantai adalah sebuah hal yang sangat trendy. Kamu pasti sudah sering melihat piyama anak-anak yang memiliki model panjang hingga menutupi seluruh kaki, bukan? Pada awalnya, piyama ini ternyata dirancang untuk orang dewasa loh. Hal ini dikarenakan masih banyak orang dewasa yang menggunakan kaos kaki di bawah celana piyama mereka. Sehingga dibuatlah piyama yang bisa menutupi seluruh kaki. Selain membuat kaki tetap terasa hangat, piyama juga bertujuan untuk melindungi kaki dari serangga, seperti nyamuk dan juga semut. Kamu tahu nggak kalau ternyata piyama untuk anak-anak memiliki standarnya sendiri? Pada tahun 1971, CPSC atau Komisi Keamanan Produk Konsumen menetapkan standar untuk piyama anak, di mana piyama untuk anak-anak harus tahan api. Di Eropa sendiri, tepatnya di Inggris, piyama lebih identik sebagai baju tidur anak laki-laki. Karena misionaris pada kala itu memilih model pakaian ini untuk baju tidur anak laki-laki. Dari yang awalnya hanya digunakan oleh anak laki-laki, piyama kemudian menjadi dikembangkan untuk digunakan para wanita. Meskipun terkesan sepele, ternyata piyama mempunyai beberapa fakta yang jarang orang ketahui. Dan sesaat lagi Before After bakal menghadirkan informasi menarik lainnya.
Tetap stay tune di Before After. Fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Ngomongin soal baju tidur atau sleepwear tak lagi sebagai baju yang dipakai di dalam rumah atau untuk tidur aja. Tapi kini telah naik kelas dan menjadi outfit harian dan bahkan juga tetap kece dipakai saat keluar rumah. Bahkan pemakaian pajamas atau piyama sempat menjadi tren fashion di tahun 2021 lalu. Tepatnya pada saat pandemi COVID-19 melanda dan mengharuskan masyarakat banyak beraktivitas di dalam rumah. Karena pada waktu itu kegiatan banyak dilakukan dari rumah, sehingga tren pakaian yang berkembang pun mengikuti aktivitas masyarakat, di mana pakaian yang nyaman sekaligus simpel menjadi konsep yang paling dicari. Dan sleepwear seperti piyama kian hadir dengan beragam motif dan juga model yang menarik. Di tahun tersebut, piyama bahkan juga bisa digunakan untuk pengguna hijab. Sleepwear piyama Trend Fashion 2021 tetap bikin gaya memodis saat digunakan untuk beraktivitas di luar ruangan. Membahas soal tren fashion sepertinya memang tidak akan pernah ada habisnya. Seakan selalu aja ada ide kreatif yang baru. Kita dituntut untuk mengikuti tren tersebut setiap waktunya. Di tahun 2021, tren fashion di tahun itu tampaknya masih didominasi pakaian busana serba santai dan berpotongan longgar serta nyaman. Salah satunya baju pajamas atau baju piyama tidur yang sepertinya mendominasi tren fashion di tahun 2021. Minat anak-anak muda terhadap pajamas sangat tinggi karena pakaiannya yang nyaman serta dapat dipakai sehari-hari. Salah satunya motif yang sempat booming pada saat itu yakni motif teddy dan juga leopard. Ya, selama masa pandemi 2020, busana pajamas atau piyama menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda. Piyama kini telah mengalami pergeseran mode. Jika dulu piyama hanya digunakan untuk tidur, kini justru malah lebih banyak digunakan saat jalan-jalan atau sekedar nongkrong tanpa menghilangkan gaya kamu untuk tetap tampil modis saat digunakan di luar ruangan. Pajamas juga cocok digunakan wanita berhijab dan bisa dipadukan dengan sneaker. Modelnya pun beragam. Model terbaru yang hadir seperti pajamas kemeja tangan panjang, pajamas tunik, dan model lainnya yang lebih anak muda banget. Seperti tampilan Natasha Rizky kali ini. Dilansir Stylo Indonesia dari akun Instagram @natasharizkynew, tampak Natasha Rizky mengenakan setelan piyama bernuansa warna pink. Pajama set yang ia kenakan tampak bermotif tidy, yang sekarang masih menjadi tren alias kekinian banget. Sedangkan untuk hijabnya, Natasha Rizky mengenakan hijab lilit berwarna abu-abu. Dalam postingannya tersebut, ia juga mengenakan ciput warna senada untuk dalaman hijabnya. Sementara untuk alas kaki, Natasha Rizky memilih mengenakan sneaker warna putih yang membuat gayanya semakin stylish meski mengenakan busana yang simpel. Nah itu tadi tren fashion 2021 pakai sleepwear piyama untuk outfit hangout modis ala Natasha Rizky. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu Kintana mau ngingetin untuk fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.